Lagi nih. Gimana Mas? Gimana lagi? Kita ini di Kali Gelis ya. Kali Gelis itu ada di Kudus, Jawa Tengah ya. Kenapa saya kesini ya, ada sesuatu yang menarik saya begitu loh ya. Ketika tadi kita lewat di belakang saya kan ada jembatan, kerasa seperti apa yang namanya getaran-getaran, wah kayak cinta ya Mas ya. Akhirnya saya datang ke sini begitu. Jadi apa yang kita bahas ya di malam hari ini, kalau saya rasa coba dulu ya, kalau gagal ya enggak masalah. Kita mencoba untuk narik gitu ya, narik apa itu namanya, mustika atau apapun begitu. Kalau gagal ya kita ini, kalau penarikan itu tidak serta-merta itu gampang loh. Kalau kalian lihat di video YouTube tiba-tiba dia narik, proses ritual dapat, dan setiap harinya ketika dia upload dapat ya, saya tidak tahu itu asli atau tidak begitu ya. Entah, kita coba saja, mencoba untuk sebentar ya, meditasi sebentar saya, mungkin sekitar 1 menit, nyoba narik, nyoba izin di sini apakah bisa ditarik atau tidak. Kalau tidak ya udah, kita tidak bisa gitu kan Mas ya. Oke, tak coba dulu ya Mas ya. Karena yang pertama di sini itu bukan batu mustika, sarana yang ada di sini mbok lungguh ta Mas. Nah, ngadeg. Aku ngerti lek sampean wedi, dadi aja wedi-wedi ta. Ngono aku ning ngene kok. Jadi ya yang pertama di sini itu ndak ada batu mustika ya. Kemudian di sini nggak ada pusaka ya. Nggak ada pusaka, tapi ada benda yang mana itu kuat sekali, entah saya tidak bisa menyebutkannya. Ya, nanti malah banyak orang yang datang ke sini, tidak baik karena ini ada nilainya. Oh, malah menyebutkan ya saya. Ya pokoknya itu, saya nggak berhak untuk ambil. Ya walaupun bisa, nggak berhak begitu loh. Nah jadi, oke, kita jagongan saja di sini, ya jagongan saja. Bahwa Kali Gelis itu terkenal yang namanya apa itu namanya? Nyebut tidak Mas ini? Nah itu. Ya kalau saya sebut nanti kalau datang kan sampai wedi ya kan. Ya makanya saya mengatakan boleh disebut atau tidak. Ya oke, Banaspati. Biasanya di sana ya, sebelah sana, pojok sana ya kan. Sana loh Mas, syuting sana luas. Itu ada ya kan, biasanya ada. Nah kemudian di sebelah sana muncul katakanlah ada juga ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah ya melihat ataupun sosok-sosok aneh-aneh di sekitar kita mengenai Banaspati katakanlah. Banaspati adalah sosok yang mana dia berupa makhluk berjalannya merangkak terbalik. Coba bayangkan ya, merangkak terbalik, kemudian kadang itu dia berjalan pakai tangan, kakinya di atas, rambutnya ini terurai panjang, api, geni. Muanas ya, padahal dia ada di dalam air gitu kan. Tapi ini mitos dari sini, yang mana mohon maaf sekali untuk keluarga yang ditinggalkan, terkadang setiap tahun itu ada tumbal yang dibuang di sini Mas. Itu sejak zaman dahulu loh Mas, ya kan? Ini kalau ke sana sedikit, kurang lebih ke barat ya, 200 meter sudah makamnya Sunan Kudus.
Tapi sebelum itu yang saya rasakan memang di sini proses apa ya namanya? Dulunya adalah tempat pembuangan korban-korban, ya, korban perang itu dibuang di sini semua. Dan uniknya lagi, ketika seseorang ini punya ageman ataupun punya yang namanya pegangan, entah itu pusaka, keris, jimat atau apapun, yang mana energinya buruk dibuangnya ke sini, ya, dibuangnya ke sini. Jadi ya numpuk di sini energinya. Makanya saya rasanya tertarik untuk ditarik lah, untuk datang ke sini, gitu loh Mas. Nah, di depan saya itu sungai, ya, sungainya kalau musim hujan, wah banjirnya minta ampun, ya. Mungkin dari atas itu sudah kena air. Saya duduk sini sudah hanyut dulu. Ini mumpung musim kemarau begitu ya. Dan uniknya, terkadang orang yang nambang pasir di sini menjumpai keris, Mas. Dia dapat keris, dapat pusaka dan dijual, ya, dijual. Padahal kalau sesuatu yang di situ ditemukan di katakanlah temuan ya, kalau di situ nggak dikatakanlah apa ya, dibersihkan dulu bahaya. Loh, katakanlah ini keris ya, saya dapat keris, saya simpan langsung, ya itu bahaya, dibersihkan dulu energinya biar tidak buruk, ya, bahaya karena. Oke, kembali ke tadi Banaspati. Apakah dia makhluk itu yang membuat korban itu masuk ke sini, ya? Itu banyak sekali pertanyaan macam itu. Jawabannya adalah ketika seseorang yang tidak bisa konsentrasi, suka ngelamun, ya, terkadang dibisiki untuk datang ke sini, nyelam kek atau mencari apa kek, masuk tiba-tiba dan tenggelam, ya. Kalau tenggelam gimana? Ya tadi meninggal dunia, begitu. Jadi untuk saudaraku semuanya, terkadang seseorang yang tertarik menjadi tumbal di sini ya, bukan karena kehendak dia, karena dia pikirannya kosong dimasuki oleh sosok-sosok yang astral tadi, begitu. Cobalah ditengok belakang saya ini, kerasa nggak Mas? Nggak berani. Itu loh, di atas itu sedikit, ya, di atas taman itu loh. Nah, itu ada yang ngawasi kita satu, ya. Nah, itu kan nggak ada orang, tapi di depannya pagar itu ada yang ngawasi kita. Itu, ya, kalau mau didatengin ke sini monggo. Masalahnya kita nggak ada mediator Mas, gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini, kalau kalian mau konten semacam ini, nanti saya adakan mediator, saya masukkan ke situ, ya. Kalau perlu nanti saya tunjukkan caranya mengatasi orang yang sedang kesurupan, ya. Bagaimana caranya? Mungkin saya akan ajarkan tata cara untuk melawan mereka. Mereka dalam artian bangsa halus, ya. Sebagai manusia jangan takut sama mereka, ya. Ingat itu. Sebagai manusia jangan sampai takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau untuk teman-teman semuanya bangsa-bangsa ini ya gitu, takut sama manusia. Oh, belakang suara gamelan. Nah, dengar enggak? Ya. Suara gamelan. Enggak masalah. Ya, wong ibaratnya kita hidup seberdampingan kok. Begitu. Mas, pertanyaan apa? Gitu, mumpung kita masih jagongan yang gini. Enggak. Bingung sih mau tanya apa ngomong. Pikiran buka begini. Nah, sampai aja iku, aja ngelamun. Ya bahaya mongko. Kalau aku sih ketir aku lah. Kamerane cekel sing tenanan lah. Ya, kamerane cekel tenanan. Wedine kok sampean klebon. Kuwi sing klebon ya malah payah. Kan? Gimana? Sampun mawon. Sampun. Padahal masih jam berapa toh ini? Masih jam 10 loh, 10 malam loh. Kok wis keburu mulai gitu kan? Ya ini anak rumahan. Anak rumahan. Oke, teman-teman semuanya yang ingin komentar, silakan komentar. Kalau kalian melihat sesuatu di detik berapa, ya, karena di sekitar saya dari tadi saya bikin video banyak yang mengikuti gitu loh. Apalagi yang saya ajak kameramen ini, dia kategori orang yang takut, suka ngelamun. Ya mungkin itu yang menyebabkan banyak orang yang datang gitu ya. Oke, jalan ke situ dulu bentar Mas, ayo. Sakit aku kira. Apa itu? Bentar. Iya, begini lagi. Rene.
Sama aja wedi tah. Makane Loh biasanya saya sendirian loh mas, dewean loh aku. Tau ki coba iku. Nah, gini sama guriku ae. Nah, ben ra wedi. Oke, kalau sore hari, siang hari memang banyak sekali yang apa itu namanya mancing di sini. Tapi kalau malam hari coba lihat, sepi sekali begitu. Ini seperti karakter orang, ya. Sungai ini dalam, ya kan? Dalam, sangat sunyi, ya kan? Diem-diem menghanyutkan. Wah, ini itu bahaya begitu. Ya makanya banyak orang terlena kepingin berenang di sini. Nah, apalagi ketika waktu musim hujan, ya kan? Ya datangnya apa? Ya akhirnya tadi orangnya suka ngelamun, berenang ke tengah, keseret arus bawah itu kenceng sekali loh. Ya begitu, hilang, gitu loh mas. Oke, mungkin kita sambung ke tadi tempat yang tadi kita bahas sesuatu ya, mengenai sesuatu yang bagus-bagus. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.